Mina mengaku tidak bisa tidur dalam beberapa hari dan akhirnya dia mencoba untuk memotong pergelangan tangannya dengan pisau yang ada di sekitarnya. Yo, what's up K-pop? Lagi-lagi bersama gua Hidayat Ari. Pada kesempatan kali ini gua akan membahas sebuah kasus kontroversi, kasus bullying di member EOE antara Shin Jimin dan Mina ex EOE. So buat teman-teman, maaf banget kalau videonya agak sedikit panjang. Jadi buat teman-teman silahkan bisa dengarkan lewat headset aja atau boleh juga sambil menonton, karena gua akan membagikan rentetan urutan kontroversi dan peristiwa kasus bullying yang ada di kubu EOE antara Shin Jimin EOE dengan Mina ex EOE. By the way, untuk kasus ini bukanlah Jimin BTS yang membuli Mina Twice, karena banyak banget persepsi masyarakat dan netizen yang menduga bahwa Jimin BTS membuli Mina Twice, padahal bukan ya teman-teman. Ini murni kasus di internal grup dari EOE. Mungkin video kontroversi seperti ini udah banyak yang membuat, tapi gue akan persingkat secara timelinenya. Jadi kalian tahu urutan-urutan bagaimana awalnya kontroversi Mina dan Shin Jimin dan member EOE lainnya. Jadi beberapa minggu yang lalu muncul sebuah berita yang amat sangat tidak baik di dunia per K-popan. Pasalnya Mina ex EOE mengunggah sebuah postingan di Instagram pribadinya tentang kasus bullying yang dihadapinya selama menjadi member EOE. Nah, sebelum masuk penjelasan, gue akan kasih timeline kontroversi kasus bullying tersebut. Yang pertama adalah awal mula Mina mengungkapkan kasus bullying ini kepada dirinya di sosial media. Yang kedua adalah cerita Mina yang mengaku bahwa dibully semenjak menjadi member EOE. Yang ketiga adalah respon member lain yang merasa dibully dan melihat kasus pembulian tersebut kepada Mina. Yang keempat adalah klarifikasi agensinya Mina, Order Entertainment, FNC Entertainment selaku dari agensinya EOE dan Shin Jimin. Yang kelima, respon idol lainnya terhadap unggahan dari postingan Mina di Instagram pribadinya tersebut. Oke, kita masuk yang pertama ya. Awal mula Mina mengungkapkan kasus bullyingnya di sosial media. EOE atau akronimnya As of Angels adalah girl group asuhan dari FNC Entertainment yang awalnya memiliki member Jimin, Seohyun, Mina, Choa, Changmi, Haejong, Yuna, dan Yeokjung. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan pengejaan nama dari member. Yeokjung merupakan member EOE dari subunit EOE Black. EOE debut pada tahun 2012 dengan 7 member. Namun pada tahun 2019 ketika kontrak dari EOE tersebut selesai, Mina memutuskan untuk berhenti dan keluar dari EOE dan agensi FNC Entertainment. Nah, pada saat keluar, Mina langsung menghapus semua postingan tentang EOE dan mengunggah sebuah foto baru dengan caption, "Aku minta maaf dan terima kasih." Postingan tersebut banyak mendapatkan pro kontra dari para fans dan netizen. Ada yang merasa mendukung Mina keluar dari EOE karena kurang populer ketika di EOE. Bahkan ada yang senang Mina keluar dari EOE karena dia akan memulai hidup baru sebagai idol. Kedua, isi cerita postingan Mina di Instagram yang mengaku bahwa dibully selama menjadi member EOE oleh salah seorang member EOE. Setelah setahun keluar dari EOE, Mina tidak tahan untuk mencurahkan isi hatinya ke sosial media pribadinya di Instagram ya. Dia mengunggah sebuah foto hitam dengan bercerita di kolom caption yang kalau dirangkum semuanya adalah Mina mendapatkan perlakuan bullying oleh salah satu member EOE. Di awal dia tidak menyebutkan nama dan inisial nama pelaku pembullying kepada dirinya. Dia hanya menyebutkan nama Unni yang berarti kakak perempuan tertua. Orang-orang pun berspekulasi karena Mina merupakan maknai, yaitu member termuda di EOE. Mina juga menjelaskan selama 10 tahun dia di member EOE mendapatkan bullying sejak masih masa training. Mina merupakan pribadi yang tidak terlalu mencolok. Sosoknya lebih terlihat penyabar dan penyayang ke antar member dari EOE. Ini terbukti bahwa ketika netizen membahas sebuah fancam, Mina terlihat khawatir kepada Seohyun yang waktu itu sedang tidak fit saat sedang tampil di sebuah acara. Beberapa kali Mina memperhatikan dan mengkhawatirkan kondisi dari Seohyun pada saat tampil tersebut. Awalnya Mina memposting sebuah DM dari
entah siapa yang berisikan mati saja kau. Lalu dia menuliskan dan bercerita di kolom caption yang kurang lebih artinya seperti ini. Ya, aku juga ingin menghilang, tapi aku harus menjaga ibuku. Banyak yang bilang aku tidak punya otak. Ya, benar. Karena mulai di usia dini, aku harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluargaku yang kurang baik pada saat itu. Mina juga mengatakan dia merespon begitu banyaknya komentar negatif kepada dirinya. Aku merasa seperti hancur, aku perlahan-lahan menjadi hancur. Bahkan aku ingin bunuh diri karena Uni itu. Tulisnya di sebuah postingan yang dia upload di Instagramnya. Pada saat setelah ayahnya Mina meninggal, ia sempat menangis di ruang tunggu. Lalu seorang member menariknya ke sebuah ruangan dan memintanya untuk berhenti menangis karena merusak suasana. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Kamu nih loh merusak suasana, jangan menangis gitu. Ia mengatakan juga ia sangat takut dan ingin mengumpat setidaknya sekali saja. Namun ia lebih memilih keluar dari EOE. Mina juga menuliskan pada saat-saat terakhir ayahnya meninggal, ayahnya sempat menuliskan di sebuah kertas yang tulisannya "Di mana Mina?". By the way, Mina juga mengatakan bahwa ayahnya meninggal karena sebuah penyakit kronis yang diderita ayahnya. Namun pada saat-saat terakhir tersebut, Mina harus pergi bekerja sebagai idol yang tampil di sebuah acara. Lalu Mina melanjutkan, saat ayah si Uni tersebut meninggal beberapa waktu lalu, Mina dan lainnya pergi ke pemakaman dan Uni tersebut meminta maaf. Setelah permintaan maaf itu, Mina merasa kebencian itu hilang. Namun ia masih takut. Pada saat ayahnya si Uni tersebut meninggal, semua acara dan jadwal EOE ditunda. Mina merasa iri karena pada saat ayahnya meninggal, tidak ada jadwal ataupun acara yang ditunda pada saat itu. Ya, kurang lebih kayak Mina ini nggak punya waktu untuk berkabung atas ayahnya yang sudah meninggal. Nah, di sini netizen udah menduga-duga bahwa Uni tersebut adalah Shin Jimin, yaitu sang leader dari EOE. Selama hiatus, Mina mengaku mendapatkan ini dan itu dan pengobatan, gangguan kecemasan dan gangguan panik yang dialaminya. Dan dia merasa seperti orang-orang di internet yang tidak tahu siapa dia dan apa yang dilakukannya. Setelah postingan itu ramai di internet, pihak agensi dari Mina, Odan Entertainment, merespon bahwa masalah tersebut adalah masalah pribadinya Mina dan Mina sedang tidak dalam kondisi yang prima. Juga pihak agensi telah menangani Mina dalam pengobatan pemulihan kesehatan mental Mina. Setelah postingan foto hitam pertama yang diunggah oleh Mina ke Instagram, tak lama kemudian Jimin, ya Shin Jimin, mengunggah sebuah instastory yang bertuliskan bahasa Korea yang berarti novel, atau kalau dimaknakan itu artinya fiksi, ngarang. Postingan tersebut pun seperti menyindir postingan Mina yang dia unggah, seolah-olah Mina ini mengarang atas cerita yang dia ungkapkan. Tak lama Jimin mengunggah instastory-nya, lalu di postingan terakhir Instagramnya Shin Jimin, dia mendapatkan banyak banget komentar negatif dari netizen. Setelah unggahan dari Shin Jimin tersebut, Mina menanggapinya dengan mengupload sebuah foto self-harm. Lalu Mina bercerita, sepertinya satu maaf sangat sulit baginya. Bahkan setiap manajer baru datang, dia mengatakan kepadaku, anak wanita itu menyeramkan dan berlagak bodoh. Lalu saat Mina sedang berjuang dengan dietnya, dia juga bercerita, Mina, badan kamu kenapa begitu? Naikkan sedikit berat badanmu. Aku tidak suka melihatnya. Pada masa training, Mina juga mengaku pernah mendapatkan pukulan dengan tangan. Selain itu juga Mina mengatakan bahwa ketakutan terbesarnya adalah Uninya tersebut, karena kehadirannya membuatnya amat sangat stres. Dan yang tersisa hanya penyakit mental dan beberapa kata-kata kasar yang masih tersisa. Karena stres memikirkan Uninya tersebut, Mina sempat beberapa kali pingsan dan pingsan lagi karena kejang. Lalu karena dia tidak kuat menahan stres, Mina akhirnya melakukan self-harm dan percobaan bunuh diri. Wah. Lalu di salah satu postingan Mina menyebutkan, tidak ada alasan aku harus menerima kesakitan ini. Ya kan, Shin Jimin Uni. Nah, di sini dia sudah mention sebuah nama, yaitu
Jimin. Lalu dia berkata, aku harap kamu bisa menjadi aku suatu hari saja. Dia juga menyebutkan bahwa di suatu hari dia meminum puluhan pil obat tidur, namun dia tetap juga tidak dapat tidur. Akhirnya, Mina mencoba menenggelamkan kepalanya ke dalam wastafel sambil menahan dan menghapus air matanya. Mina mengaku tidak bisa tidur dalam beberapa hari, dan akhirnya dia mencoba untuk memotong pergelangan tangannya dengan pisau yang ada di sekitarnya. Lalu dia bercerita darah itu ada di mana-mana sambil aku berpikir kapan aku mati. Akhirnya beberapa orang datang menyelamatkan Mina, namun Mina mengatakan kenapa banyak orang yang menjadi kesusahan karena aku. Uni, apakah kamu tidur nyenyak? Saat itu aku langsung menangis karena marah. Mina juga mengatakan bahwa setiap hari dia mencoba menenggelamkan kepalanya di dalam wastafel. Uni, kamu benar-benar jahat. Kamu harus merasakannya sendiri, tulisnya Mina. Mina juga mengatakan bahwa dia pernah membawa botol obat dan mengambil pengobatan secara diam-diam agar dia dapat bertahan sampai sekarang. Lalu dia mengatakan, aku pernah hidup seperti ini, Shin Jimin Uni. Di postingan selanjutnya yang sudah dihapus oleh Mina, Mina mengungkapkan bahwa Shin Jimin pernah membawa seorang pria ke dormitorinya untuk berhubungan. Namun gak lama postingan tersebut dihapus oleh Mina. Di akhir postingannya, dia menuliskan, Shin Jimin, kamu memiliki banyak berkah. Betapa menyenangkannya semua orang berada di pihakmu. Kamu menang, aku tersesat, dan akhirnya aku kalah. Setelah beberapa postingan ceritanya Mina di Instagramnya tersebut, tak lama kemudian Mina mengaku bahwa manajer, member EOE, dan Shin Jimin datang menemuinya untuk berbicara dan meminta maaf. Namun pada saat itu, Jimin datang dengan wajah yang marah. Lalu ia menanyakan pisau yang Mina gunakan pada saat melakukan self-harm tersebut. Dan mengatakan, mana pisau yang kau gunakan? Ya sudah, aku saja yang mati. Kalau aku bunuh diri, kamu suka kan? Dan Jimin juga mengatakan, dia tidak pernah ingat mengganggu Mina. Dan pada akhirnya, semua saling berbicara dan saling meminta maaf, baik dari pihak Mina, pihak agensi, manajer, dan Shin Jimin. Di akhir postingannya, Mina menyebut tidak akan pernah membicarakan hal ini lagi. Karena menurutnya tulisan ini adalah bukan tulisan yang baik. Lalu ia meminta maaf dan berpesan, buat kalian yang pernah hidup seperti aku, lawan saja. Jangan seperti aku yang lemah. Aku berharap kalian punya kehidupan yang lebih baik. Ketiga respon member lainnya yang merasa dibully dan melihat pembulian di member EOE. Pada saat ayahnya Shin Jimin meninggal, Mina mengatakan kepada Jimin, kenapa harus bersedih? Bukankah itu yang kau katakan kepadaku waktu itu? Lalu Jimin mengatakan, dia tidak pernah mengatakan seperti yang Mina katakan tadi. Lalu member lain pun menyauti Mina dengan kata-kata, iya dia pernah kok mengatakan seperti itu. Mina juga menuliskan bahwa bullying yang dialaminya terdapat banyak bukti dan saksi pada saat itu. Tak lama kemudian, ex-member EOE subunit EOE Black, yakni Yokyung, merespon postingan Mina dengan mengupload sebuah foto di Instagram pribadinya. Ia merespon tersebut karena desakan dari para netizen yang menginginkan dia juga men-speak hal tersebut. Kurang lebih isi postingannya itu berarti seperti ini. Hal pertama yang kulakukan saat bangun adalah menyerah. Jujur semua tampak sama bagiku waktu itu. Aku tidak bisa melupakan mereka yang diam saja. Aku ingin membunuh rasa sakit yang aku rasakan di dalam, tapi aku tidak akan berhenti untuk orang yang cintai. Jadi, aku akan bilang aku baik-baik saja. Seperti dalam sebuah lirik lagu yang kudengarkan kemarin, aku harus selamat dari semua ini. Lalu setelah Yokyung mengupload foto dengan caption tersebut, tak lama kemudian seorang netizen berkomentar yang berarti bahwa kurang lebih seperti ini. Jadi orang yang diam saja sekarang jadi korbannya. Kurang lebih seperti itu ya artinya. Komentar ini di-like oleh Yokyung dan netizen pun berasumsi bahwa Yokyung juga memberi isyarat pada saat Yokyung mendapatkan bullying, Mina juga diam saja pada saat itu. Tak lama kemudian Yokyung memberikan klarifikasi atas postingan foto dan komentar yang dia upload beberapa hari yang lalu. Dia meminta maaf atas postingan yang kemarin karena ia tersulut emosi. Dia juga mengatakan ingin mengekspresikan kesulitan yang dia alami pada saat itu. Pada saat itu dia mengatakan dia tidak punya cukup ruang, mungkin maksudnya tidak ada orang yang cukup perhatian dengan kesulitan yang dia alami pada saat itu.
Aku berpikir bahwa kesulitanku hanya untuk menjadi tontonan. Dia juga mengatakan bahwa sekarang dia sedang dalam kondisi yang sangat baik-baik saja. Dan dia dipenuhi oleh orang sekitar yang support dan mendukungnya secara penuh. Dan terakhir, dia berpesan, aku juga ingin mendukung orang yang memiliki kesulitan bertahan dengan baik. Ayo semangat. Keempat adalah klarifikasi pihak agensinya Mina, Odan Entertainment, FNC Entertainment selaku agensi dari YOE, dan Shin Jimin. Pihak Odan Entertainment setelah postingan itu diupload oleh Mina ke Instagram pribadinya, langsung mengatakan bahwa masalah tersebut adalah masalah pribadinya Mina dan pihaknya sedang memberikan pengobatan terhadap artisnya tersebut. Setelah semua postingan yang diupload oleh Mina ke Instagram dan respon dari Jimin di Instastory tersebut, pihak agensi dari EOE yakni FNC Entertainment secara mengejutkan mengumumkan bahwa Shin Jimin memutuskan untuk meninggalkan dan mundur dari EOE dan juga menghentikan kegiatannya di industri hiburan. Selain itu, pihak FNC Entertainment juga menerima seluruh tanggung jawab atas situasi saat ini. Tak lama kemudian, Shin Jimin mengupload sebuah foto hitam yang bertuliskan caption untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakitinya selama menjadi member EOE. Dan dia juga mengatakan dia bukanlah leader yang baik bagi tim dan akan mundur dan memutuskan untuk berhenti dari EOE. Nah, kurang lebih seperti itu kronologi dari kontroversi kasus bullying yang ada di internal EOE. Baik Mina, Shin Jimin, agensi, dan manajer, semuanya sudah saling berbicara dan saling meminta maaf. Dan gua rasa kasus ini mungkin udah clear ya, udah selesai. Sebenarnya kalau buat dikupas tuntas semuanya bakal amat sangat panjang. So, jadi gua cuma mau bilang stop hate comment buat siapapun. Kalau kalian nggak suka dengan postingan atau foto dengan tingkah laku, baik itu teman kalian atau idol, kalau kalian merasa nggak suka, skip aja. Nah, yang terakhir adalah respon idol lain yang mulai berani berkeluh kesah di sosial media karena unggahan dari Mina. Setelah Mina mengunggah keluh kesahnya di sosial media selama menjadi member EOE, tak lama kemudian Yeonwoo Momoland yang sudah keluar dari Momoland mengungkapkan alasannya keluar dari Momoland di sebuah situs Pen Cafe dan juga kasus perseteruan antara member Bolbagana, mohon maaf kalau dalam pengucapan salah, serta keresahan JD6 atas setiap kontennya yang kurang disupport oleh akun official dari Day6 dan kesalahpahaman di internal Studio J antara J-nya. Apa mungkin nanti kita akan bahas masalahnya ini? Kalian please komen di bawah. So, itulah tadi timeline kontroversi yang ada di kubu EOE. Baik Shin Jimin dan Mina sudah saling berbicara dan masalahnya mungkin sudah selesai. Terima kasih banyak banget yang udah nonton. Kalau kalian suka silahkan like, silahkan subscribe juga untuk pembahasan-pembahasan tentang dunia K-pop lainnya. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya.